terjadi sama Mbak Rani? Bang Jali, terakhir kali saya lihat Mbak Rani itu lagi ribut sama suaminya, Bang. Saya takut terjadi apa-apa sama Mbak Rani sehingga membuat dia meninggal. Itu tugas kita untuk cari tahu. Ma, ayo kita main lagi, Ma. Kasihan tuh anak. Dia pasti kagak tahu kalau ibunya udah pergi buat selamanya. Halo Damar. Damar, Rani kemana? Tadi katanya mau ke sini, tapi belum sampai sekarang. Bu, kontrakan kebakaran, Bu. Rani terjebak di dalam. Aku gagal selamatin dia. Kebakaran! Nenek, Sebenarnya apa yang terjadi, Mbak? Kenapa kontrakan Mbak bisa terbakar? Tolong, kasih tahu di mana jasad lu, Rani. Bang, lihat, Bang. Iya, gue juga punya mata. Gue juga lihat. Lu berubah deh, jadi Sekar. Lu lapor sana kantor polisi. Kasihan nih Arwani, pasti penasaran ngeliat begini. Iya, Bang. Iya. Kami harap semua menjauh dari sini. Dan kami harap juga tenang. Jangan menyentuh barang apapun. Dan jangan mengganggu kami dalam melakukan evakuasi. Pak, jenazahnya ada di dapur. Bagaimana Anda bisa tahu? Sedangkan kami belum melakukan olah TKP. Lu mah kebablasan, kebiasaan deh. Kagak pakai basa-basi. Berapa rakyat ngomong apa gitu kan. Ntar lu yang dituduh. Enggak, Pak, maksud saya biasanya kan kebakaran rumah seperti ini terjadi karena ledakan tabung gas. Nah, itu kan biasanya ada di dapur. Makanya saya langsung mikir aja kalau jenazahnya ada di dapur. Baik, hal itu bisa saja terjadi. Kami akan melakukan olah TKP ke sana. Terus hati-hati, Pak. Rani! Kenapa kamu ninggalin aku seperti ini, Rani? Maafin aku! Pak Damar, mendingan ikut kami ya, Pak, ke rumah sakit. Itu tangan Bapak luka, biar sekalian diobatin. Oh ya, Pak, kok yang datang ke TKP ini bukan timnya Pak Satria ya? Karena TKP-nya berada di wilayah polsek kami, maka kami yang ditugaskan ke sini. Lu bilang jauh kayak dicariin. Bilang deket aja. Berantem melulu. Pagi-pagi udah beres sih Rani. Makan udah siap, rumah udah bersih. Oke juga dia ya. Rani. Tuh orang kemana sih? Tante maaf ya, aku nyelonong soalnya tadi pintunya nggak ditutup. Oh, kamu? Wah, udah banyak makanan ya Tante. Baru aja aku mau ngajakin Tante makan di luar. Udah, ayo kita sarapan di sini. Yuk. Oke. Ya ampun, pantesan dari tadi itu saya panggilin kamu tuh nggak denger. Hah, ternyata kamu dari luar. Ya ampun, Rani, itu kaki kamu kotor, gosong. Ya ampun, kamu dari mana aja sih? Bersih. Sana. Tante kenapa sih Tante? Itu si Rani ART tante kotor banget. Masa kakinya item-item gosong kayak gitu kan jijik liatnya. Iya tapi dari tadi Tante nggak ada siapa-siapa di sini. Ada tuh di belakang kamu, tapi udah pergi ke kamar mandi. Udah tante suruh bersih-bersih.
nasi gorengnya ya. Kamu duluan. Ma, Hai Sat, sarapan bareng yuk. Ini tadi aku bantuin ART kamu loh buat masak. Karena biasalah ART zaman sekarang kan masaknya suka gak enak ya. Jadi aku kasih resep-resep yang enak pokoknya. Kamu bantuin ART aku masak? Iya. Jalan deh. Satria. Ih, mau pergi sih. Ngarang aja terus mau kamu, Bel. Sampai berhasil nikah sama Satria. Setelah itu, kamu gak akan lagi bisa seperti ini. Tapi penderitaannya tak akan kamu rasakan. Kamu apakan anak saya? Kamu apakan? Maafin saya, Bu. Saya nggak bisa selamatin Rani. Kamu nggak berusaha untuk melindungi istri kamu? Aku sudah nyoba nerobos, Bu. Tapi dihalangi warga. Kalau aku nggak dihalangi warga, aku pasti selamatin Rani, Bu. Kalau aku boleh memilih, aku lebih baik mati bareng Rani di dalam sana, Bu. Ya Allah Rani, Ibu nggak ikhlas. Bu, Ibu yang tenang ya. Biar polisi yang selidikin kasus ini, Bu. Selamat siang. Siap, Pak. Saya aparat yang bertugas menangani kasus kebakaran kontrakan Rani dan Damar. Ini soal tugasnya. Ibu ini siapa ya? Apa Anda ini ibu dari korban? Iya, saya ibunya Rani. Kalau begitu, kalian berdua ikut kami kantor untuk dimintai keterangan. Iya, baik Pak. Bu Rohma, di mana Anda saat kejadian kebakaran itu terjadi? Saya sedang di rumah sakit, Pak. Sedang menemani cucu saya yang sedang dirawat rumah sakit. Tangan cucu saya melepuh kena air panas. Ini semua karena bapaknya yang nggak bisa jaga anak. Sebelum kejadian ini, mereka sempat ribut besar, Pak. Rani udah putuskan mau cerai. Dia janji mau datang ke rumah sakit. Tapi saya tunggu. Rani nggak datang-datang, Pak. Lalu, Pak Damar, di mana Anda pada saat kejadian kebakaran terjadi? Dan apa benar keterangan dari Bu Rohma kalau Anda sudah bertengkar dengan istri Anda? Iya, Pak. Saya sempat bertengkar sama istri saya. Tapi saya sudah minta maaf, Pak. Habis itu saya keluar sebentar, nenangin diri. Tapi begitu saya balik lagi, kontrakan sudah kebakar, Pak. Pas saya mau nolong istri saya malah ditahan sama warga, Pak. Apa benar begitu? Benar, Pak. Pada saat itu Mas Damar mau masuk ke kontrakan, tangannya kena api. Saya tarik Mas Damar. Takutnya nggak bisa diselamatin, Pak. Baik, kami sudah melakukan penyelidikan dan olah TKP. Di sana kami tidak menemukan sabotase, jadi kami mengambil kesimpulan kalau kebakaran itu adalah murni dikarenakan selang gas yang bocor. Selalu injek gue, lu minta tolong sama gue. Siap! Daripada gue sekelangan, lu mendingan lu mati tau gak? Panas! Lu mati masih nyusahin lu! Rani, kenapa kamu ninggalin Mama, Rani?
Tapi kenapa secepat ini Rani ibu gak bisa terima? Kasihan Mbak Rani bang, masih muda, tapi harus meninggal dengan cara yang tragis seperti itu. Iya, orang matinya kebakar begini, auranya pasti bawa dendam yang dalam banget. Auranya pasti bakal balik lagi. Penasaran, dia pasti pengen tahu apa yang menyebabkan kematiannya. Semoga aja Mbak Rani bisa lebih tenang ya bang. Nanti setelah polisi memberitahu kalau meninggalnya dia itu murni musibah kebakaran. Aku minta maaf, Ray. Aku gak bisa jadi suami yang baik sama kamu. Aku baru mau berubah, aku udah janji sama kamu aku mau berubah. Tapi kamu malah ninggalin aku untuk selamanya, Ray. Gua ngerasa ada aura jelek di diri si Damar. Sejak dia masuk, emosi gua naik terus. Kok kayak ada megang kaki gua? Kan? Damar, ada apa Damar? Kamu kenapa? Rani, Rani tolong lepasin suami kamu Ran. Kamu sama dia udah beda dunia. Kamu gak akan pernah lepaskan dia. Lepasin tuh laki. Kalau memang dia yang bersalah, biar alam semesta ini yang menghukum dia. Damar,